Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, namaku Muhammad Misbahul Munir, perwakilan dari SMP Negeri 1 Wonoseger. Di sini aku akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Asal Usul Boyolali. Pada suatu hari di wilayah yang kita sebut sebagai Jawa, terdapat seorang pemimpin yang bernama Ki Ageng Pandanaran. Ia adalah sosok yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar. Hartanya melimpah, rumahnya megah, dan namanya yang disegani. Namun, ia jadi sering menindas rakyatnya. Ki Ageng adalah adipati pertama yang diangkat oleh Sultan Demak Bintara, yang merupakan tokoh penyebaran agama di wilayah tersebut. Awalnya, Ki Ageng adalah sesosok orang yang bijaksana. Namun, lama-kelamaan ia menjadi tamak, sombong, dan hanya peduli pada harta bendanya. Suatu hari, datanglah seorang penjual rumput tua. Sebenarnya dia adalah Sunan Kalijaga yang sedang menyamar. Wahai adipati, kau adalah adipati yang sukses. Namun, ingatlah, harta benda tak akan dibawa mati. Jangan sampai kesuksesanmu ini membuat hatimu keras dan melupakan syiar agama Islam. Ingatlah, kebahagiaan sejati terdapat pada saat kita berbagi. Diam kau tua renta, tahu apa kamu soal harta? Setelah kejadian tersebut, Sunan Kalijaga kemudian menunjukkan kesaktiannya dengan mengubah rumput menjadi emas. Setelah itu, Ki Ageng pun terkejut dan akhirnya tahu bahwa orang tersebut bukanlah orang biasa, melainkan adalah Sunan Kalijaga. Setelah itu, dia ingin bertaubat dan berguru kepada Sunan Kalijaga. Jika kamu mau berguru denganku, tinggalkanlah semua hartamu. Pergilah ke Tembayan untuk memperdalam ilmu agama. Dan ingat, jangan membawa harta benda sedikit pun. Hamba akan melaksanakan perintahmu. Setelah itu, akhirnya Ki Pandanaran bersama istrinya pergi ke Tembayan untuk memperdalam ilmu. Tapi ternyata istri Ki Pandanaran ternyata membawa sejumlah bongkahan emas yang disembunyikan di dalam tongkatnya. Ingatlah istriku, jangan sampai kita membawa harta benda sedikit pun. Ingat pesan Sunan Kalijaga. Tapi Kanda, ini hanya sedikit perbekalan buat kita. Aku takut kalau nanti kita sedang jalan dan tiba-tiba kehabisan bekal. Dan sampailah mereka di sungai. Pada saat di sungai, mereka dihadang oleh dua orang perampok. Hei orang kaya, cepat serahkan harta benda milik kalian. Jangan banyak bicara, cepat. Istri Ki Ageng panik, tapi Ki Ageng Pandanaran tetap tenang.
Bagaimana ini Kanda? Mereka mau merebut harta kita. Tenanglah, wahai istriku. Cepat ambil harta ini. Kami tidak membutuhkannya. Justru harta itu menjadi beban bagi kami. Setelah itu, istri Ki Ageng kemudian berkata, Kanda, kenapa kok perampok itu bisa tahu bahwa aku membawa emas, padahal aku sudah menyembunyikannya dengan baik? Ingatlah istriku, harta-harta itu yang membuat kita diikuti oleh kejahatan. Setelah peristiwa tadi, mereka pun melanjutkan perjalanannya hingga sampailah di Bambu Kuning. Tetapi istri Ki Pandanaran tak kunjung datang juga. Ia pun berniat menunggu di batu besar dan berharap bahwa istrinya akan segera menyusul. Namun setelah menunggu beberapa lama, istri Ki Ageng tak kunjung datang. Hingga akhirnya Ki Ageng Pandanaran mengucapkan, Boyo wis lali. Kalimat Boyo wis lali tersebut sering diucapkan oleh masyarakat sekitar, sehingga kalimat Boyo wis lali tersebut digunakan sebagai nama tempat tersebut. Sekian dongeng yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.